Halo guys, jumpa lagi dengan saya Ade Wijaya di channel saya The Creator Lotus. Saya akan melanjutkan di video sebelumnya tentang zombie defense. Bagi kalian yang pecinta film Resident Evil, lo bisa mainkan game ini guys. Keseruan game ini, kita bisa atur pasukan kita. Lo mau standby di setiap titik sudut mana aja terserah. Nih gua ajarin untuk pertama-tama lo bisa mainkan pasukan apa yang harus kita perluin, yaitu pertama-tama kita beli pasukan senapan laras panjang, yaitu trapper. Dia sejenis sniper dari orang penduduk guys, seperti shotgun tapi jarak jauh, ya senapan laras panjang lah. Terus setelah itu lo bisa beli untuk pasukan Tesla. Ini harganya 5.000, gua udah ada 2.000. Gua mainkan dulu. Dan ikuti jejak saya guys. Untuk ke stage pertama, kita mulai dari kiri. Setelah kiri, kita ke tengah. Setelah tengah, kita ke bawah. Setelah ke bawah, kita ke kanan. Setelah ke kanan, kita ke bawah. Nah, kita bermain di map yang kelima guys. Saya akan percepat untuk menuju ke stack itu. Di map itu kita akan dapatkan tempat yang asik untuk memainkan game ini, yaitu di atas gedung guys. Setelah itu kita bisa cari uang sebanyak mungkin untuk kita memperbesar pasukan-pasukan kita. Cara mainnya di sini adalah ada lingkaran-lingkaran hijau dan kuning. Kalau yang kuning ini saya pencet, itu lingkaran yang sudah di-upgrade guys. Nah, setiap lingkaran-lingkaran ini kita bisa taruh pasukan kita, ditaruh di mana. Lalu nanti di kiri pojok atas ada gambar orang ini. Ini adalah pasukan kita. Kita mau keluarkan pasukan apa, kita bebas di sini. Kita pencet. Untuk pasukan pertama kita adalah polisi sheriff. Keistimewaannya di sini adalah menembak burung pertama kali. Kalau ada zombie burung, dia pasti akan menembak terlebih dahulu. Dan juga keterangan lain, HP-nya adalah 100 untuk pertama, damage-nya 40, jaraknya 10 meter, range-nya itu, dan rasionya itu 99 per menit. Oke, kita beli satu. Di sini kita bisa zoom, bisa kita preview, kita perjauh. Maka tampilannya seperti ini. Jangkauan kita untuk melihat lebih luas area di mana kita taruh pasukan-pasukan kita. Dan kita bisa double tap di lingkaran-lingkaran yang lain untuk pindah pasukan kita. Seperti ini guys. Langsung gini juga bisa. Sebelum tiba di lingkaran itu kita bisa suruh balik.
kita bisa mainkan seperti itu. Kita keluarkan lagi. Di sini kita bisa keluarkan maksimal 3 untuk pertama. Dan satu lagi di pojok kanan atas. Pojok kanan atas itu ada pangkat 1, harganya $100. Itu untuk mengupgrade pasukan kita guys, supaya pangkat kita naik. Jadi damage-nya pun juga bertambah. Kalau yang belum ada pangkatnya, damage-nya masih 40. Kalau yang sudah ada pangkatnya, damage-nya 40 guys. Ini tadi gua dapat supply, yaitu supply granat. Dapat kiriman bantuan senjata, yaitu granat. Granat ini cara menggunakannya yaitu kita pencet gambarnya, lalu ada area hijau. Ini area dimana kita bisa melemparkan granat. Terserah kita mau kita lempar kemana. Dan kalau misalkan kita nggak mau lempar, kita bisa batalin dengan memencet tombol granat ini kembali, lalu akan tercancel. Dan tombol di atas kanan pojok kanan atas ada tombol, ada 1x kali 1 kali 2 kali 3 itu untuk speed gerakan game kita. Seperti ini guys, gua tambahin kali 2 jadi semakin cepat, kali 3 seperti itu. Bagi kita yang tidak mau menunggu lama seperti ini, kalau kita nikmatin seperti ini. Oke, seperti itu. Dan ini lingkaran hijau ini kita bisa upgrade seperti yang di tengah ini, yang kuning. Kita bisa upgrade guys. Caranya kita pencet lingkaran yang masih hijau. Kita pencet tombol yang sebelah pojok kiri atas. Maka tampilannya akan seperti ini. Dan kita bisa beli supply juga, itu di pojok kiri bawah. Maka uang kita berkurang, harganya 200. Seperti itu guys. Dan juga kita bisa upgrade lingkaran supaya menjadi lingkaran kuning. Seperti ini guys. Oke, ini gua pause. Di tombol yang pojok kanan atas ada garis 2, itu gua pilih pause supaya kita nggak bisa berjalan. Zombie juga berdiam semua, tidak ada yang bergerak, jadi aman. Kita play lagi di kali 1 seperti itu guys. Nah, ini ada supply granat, kita lempar ke bos. Seperti itu guys. Oke. Dan tombol pojok kanan bawah ada silang. Ini untuk menjual guys. Jadi harganya rugi sih. Kita dapatnya cuman kembali $20. Kita beli 100, yang kembali cuman 20 guys. Ini kalau misalkan kita mau ganti pasukan yang lebih hebat lagi, kita jual
lewat yang tadi pojok kanan bawah itu. Oke, ini selesai stack pertama, bonusnya $250. Kita tap layarnya, maka tampilannya seperti ini. Sebelah kiri kita bisa melanjutkan lagi sampai sampai wave ronde selanjutnya di stack pertama tadi. Dan yang pojok dan yang kanan itu kita selesai. Gue pilih yang kanan. Untuk ke stack berikutnya, udah beli trapper. Tesla masih kurang guys, gua lanjut lagi ke stack berikutnya, yaitu ini gua pilih play. Lu pilih yang reguler ya guys. Ini ada di vehicle mode. Gua belum jelasin ini juga, sorry. Ini ada di vehicle mode yang reguler, yang pertama atas. Ini nightmare. Yang kedua, dan 3-man challenge, dan TV challenge, boss challenge. Nanti lo bisa coba sendiri-sendiri tampilannya nanti seperti apa. Kalau 3-man challenge ini cuman 3 pasukan yang bisa kita pakai. Terserah lo mau pakai pasukan apa aja, terserah, tapi maksimal kita bisa mengeluarkan pasukan kita cuman 3 orang guys, seperti tadi. Jadi tidak bisa lebih dari itu. Dan TV challenge ini kita dikasih tambahan untuk orang yang men-shooting seperti ini guys. Gue kasih lihat sebentar. Ada kameramen guys. Kita keluarkan pasukan, tetapi ada kameramen seperti ini. Kalau kameramennya mati, kita game over guys. Kita disuruh melindungi kameramen. Damage-nya juga lebih sakit guys, seperti itu. Oke, karena masih level pertama, gua masih belum berani. Ini upgrade yang gold. Saya jelasin lingkaran-lingkaran di mana pasukan kita berdiri itu bisa kita atur sesuai kemauan kita dengan cara kita membeli item ini. Move slot di upgrade yang gold. Move slot harganya 50.000. Dan saya kasih tahu lagi untuk pasukan lo yang harus lo beli, yaitu eliminator, pasukan crossbow. Ini khusus untuk menyerang bos. Walaupun pasukan lo didatengin zombie banyak, tapi pasukan eliminator ini pasti akan mengutamakan menyerang bos, supaya bos itu mati dulu, baru pasukan prajurit zombinya. Dan ini serangannya lebih sakit dari pasukan biasa. Jadi tenang aja, serangan lo pasti bakal cepat membunuh bosnya buat serangannya itu. Dan kedua, lo perlu beli drone guys untuk kedepannya, karena drone ini membantu banget. Maksimal kita bisa beli 3 kali
Ini drone pertama. Drone kedua yang X2 itu yang kanannya, dan sampai drone ketiga X3 itu maksimal 3. Dan ini di tabel di kotakan drone ini harus lo beli semua. Untuk mempermurah harga di kos 3.600 ini dan juga 3.200 sampai 2.800, nanti lo bisa beli drone semurah itu, 2.800 dolar. Syaratnya lo harus rajin kumpulin duit guys. Terus damage-nya juga bisa diperbesar di sini drone lo sampai damage-nya 2000, dan juga bisa mengeluarkan rocket launcher. Roketnya ini lo bisa upgrade juga sampai damage-nya 3000. Oke. Dan darahnya juga setiap pasukan kita juga bisa diperbesar melalui di kotak bawahnya. Sebisa mungkin lo bisa maksimalin semua sih ini, karena ini bisa membantu kita semakin menikmati game zombie defense ini. Di atas ini juga ada komandannya pasukan kita. Keistimewaannya ada masing-masing. Kalau komander ini pangkatnya bertambah 1 tingkat, attack-nya pun pasti bertambah. Kalau explosive advisor ini untuk menambah damage ke setiap granat atau dinamit atau ledakan-ledakan yang dihasilkan dari setiap pasukan kita, atau item ledakan seperti granat dan dinamit yang kita dapatin dari supply. Kalau electrical engineer ini komandan yang meningkatkan serangan untuk pasukan kita yang listrik, yaitu Tesla tadi. Nah, Tesla kita pasti akan meningkat kalau kita punya komandan electrical ini. Dan medic ini untuk medical. Kalau komandan medic ini cuman tembakan biasa seperti sheriff, semua seperti sheriff ini, seperti sheriff semua, cuman keistimewaannya dia bisa mengheal atau menyembuhkan semua orang pasukan kita yang sekarat diserang zombie dalam beberapa detik atau berapa menit. Dalam berapa detik, kalau nggak salah sih cuman berapa detik sih, itu sekitar 50% atau 20% darah kita berkurang, pasti akan dipulihkan sebesar 50% berikutnya gitu. Dan ini juga ada laser tuner, power laser ini serangannya besar ini, cuman kelemahannya dia lama untuk menyerang guys. Oke, kita fokus di upgrade regular. Kita pilih ke Tesla ini. Setelah Tesla, kita upgrade ke Tesla 4. Setelah kita upgrade ke Tesla 4, kita upgrade ke range. Oke, saya lanjut ke stack berikutnya, stack 2 yang tengah.
untuk modal awal karena duitnya 200, gua pilih trapper speed saver percepat. Saya percepat sampai ke map yang gua maksud tadi di atas gedung. Ini karena gua belum ada pasukan Tesla, jadi pasukan andalan gua trapper guys. Jadi gua pakai trapper. Oke, sebentar lagi ke ronde wave yang ke-7, final wave. Ada bos, gua perlanin karena ini bos guys. Keluarin semua granat gua. Oke, bosnya sudah mati, tinggal anak buahnya. Kita percepat kembali. Oke, seperti itu guys. Kita beli Tesla karena sudah cukup uangnya. Oke, lanjut kita beli ke regenerasi darah. Oke, lanjut lagi ke stack berikutnya. Kita play, kita pilih yang tengah ya guys. Oke, hit the root. Masih sama, kita gunakan trapper, kita percepat. Untuk awal-awal memang harus lebih hati-hati guys. Nanti di episode berikutnya gue bakal ajarin cara bermain zombie defense ini dengan asik. Kalau kita sudah bisa move the slot, oh ya, satu lagi,
Ini pasukan gua untuk keterangan darah. Kalau misalkan pasukan kita berkurang darahnya, kalau wave kita berakhir, pasti pasukan kita semua akan kembali pulih seperti semula. Jadi percaya aja dan tenang. Tidak akan mati guys, tenang aja. Oke. Karena bos gua pelanin. Oke, gua cepetin lagi karena bosnya udah mati. Habisin aja deh. Oke, lanjut ke selanjutnya. Kita beli range. Jarak kita ditambahin 1 meter. Oke, kita play langsung. Dua map lagi kita dapetin tempat peta yang seru guys. Di sini kita untuk membuka map-map di mana kita bisa main, kita cukup selesaikan saja sampai wave terakhir pertama. Wave terakhir pertama di map ini sampai 10. Yang tadi 9, jadi kita selesaikan sampai ada pilihan end the mission. Cukup itu. Dan di trapper ini dia kan ahli dinamit guys. Untuk pertamanya itu dia kan ahli dinamit. Kalau di wave pertama ini kita bisa keluarkan dinamit. Selesai wave ini selesai, di wave berikutnya dinamitnya itu bakal ada lagi guys. Jadi karena ahlinya dia di dinamit, otomatis dinamit kita bakal balik lagi.
Contoh, gue keluarin dinamit di wave ke-8 ini untuk trapper yang di bawah dan di atas. Oke, dinamit kosong. Di wave ke-9 pasti akan ada dinamit lagi guys, karena itu senjatanya trapper sendiri. Nah seperti ini guys, jadi nggak perlu khawatir kalau bom kita habis, karena trapper itu keahliannya adalah melempar dinamit. Jadi sebisa mungkin kita gunakan pasukan spesial kita. Oke, terakhir ada di belakang dan di depan guys, zombinya harus hati-hati. Oke, selesai. Di sini ada zombie merangkak guys. Kita bisa bangunkan lewat listrik guys. Perhatikan pasukan Tesla gua. Ini bisa membangunkan zombie yang merangkak. Oke. Ini gue lanjut ke map yang seru, yaitu yang paling bawah yang menyala ini, buried in the sand. Seperti ini guys mapnya. Oke, kita bisa keluarkan pasukan di atas gedung ini guys. Dan di sini ada mobil tank. Mobil tank ini bisa kita aktifkan kalau kita beli. Ini gue keluarin trapper. Oh iya, satu lagi guys. Ini ada wave 1 sampai wave 10. Wave itu ronde di map ini. Dalam setiap wave ini, bila kita menyelesaikan wave pertama dan kita keluar seperti ini contohnya, ini kita selesai wave 1 komplit, kita lanjut wave 2 tapi kita keluar, maka wave yang pertama tadi sudah tersimpan di sini seperti ini guys. Ini bisa kita lanjutkan lagi di hari-hari berikutnya. Kita bisa lanjutkan continue atau restart. Kalau restart kita ngulang dari awal, kalau continue kita lanjutkan ke wave terakhir kita tadi 2, seperti itu. Dan satu lagi, itu tadi ada mobil tank. Mobil tank kita itu bisa kita aktifkan di APC Cannon ini. Nanti akan tampilannya seperti ini guys. Ini harganya 5.000, gua aktifin. Oke, play. Kita lanjut di yang map tadi.
maka tampilan tanknya nanti akan berubah guys, menjadi berharga seperti ini. Kalau lo ada 2000, lo bisa beli seperti ini. Oke. Ini wave 1 sampai 5 zombie di map ini keluarnya hanya dari sini saja guys, dari kiri. Yang dari kanan belum keluar, dan yang dari bawah sini juga belum keluar guys. Dilewatin semua zombinya. Kalau sudah sampai wave 5 dari arah kanan, zombinya akan keluar. Dan wave ke-8 ada bos sekali, jadi tetap waspada, hati-hati, kita lihat sekitarnya. Ini lingkaran hijau ini kalau di map ini gua pindah di atas semua guys, di gedung ini guys. Jalan keluarnya cuman hanya satu tangga ini. Wave 5 sudah mulai ada di sini guys. Sini gua keluarin Tesla gua untuk berjaga-jaga, menjaga tangga supaya tidak ada zombie yang masuk ke tangga. Seperti itu. Oke, seperti itu. Ini posisi kita bermain di map Buried in the Sand. Oh ya, satu hal lagi guys, ini pasukan kita berdiri di atas gedung. Semakin kita tinggi, misalkan seperti ini guys, oh ada bos guys. Nah, seperti ini guys. Ini di bawah trapper gua damage-nya 135 sampai 225. Kalau kita naik ke sini, maka akan bertambah jadi 337. Semakin dia naik lagi, dia damage-nya pasti akan bertambah guys. Pokoknya kalau setiap kita naik pasti di dataran tinggi pasti akan bertambah
337. Ini karena lingkarannya hijau. Kalau lingkarannya kuning pasti bertambah guys. Gitu. Oke, ini mobil tanknya sudah bisa kita beli. Gua tunjukin beli satu seperti ini guys. Dan ini keunggulannya, orang yang ada di mobil tank ini tidak bisa mati. Ini di luar dari pasukan kita, sama seperti tower ya, hitung-hitung tower gratis guys. Oke, final wave. Biasanya kalau udah ada eliminator lebih seru lagi guys. Kita lagi di mana ini? Oke, gitu aja. Sekian video gua untuk kali ini, untuk cara bermain zombie defense di awal. Dan saksikan video zombie defense berikutnya di edisi yang sudah di-upgrade semuanya, dan saya akan menunjukkan cara bermain zombie defense yang seru. Oke, jangan lupa subscribe-nya dan saksikan video-video saya berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.